Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita dipertemukan kembali dalam forum Bedah Kafah pada kesempatan kali ini dengan judul Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Fakta-fakta memilukan terus terungkap. Para pelaku bukan hanya orang asing, tapi juga berasal dari lingkungan terdekat korban, mulai dari ayah, guru, dosen, hingga aparat keamanan. Ironisnya, kekerasan ini bahkan terjadi di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang aman, rumah, sekolah, tempat ibadah, hingga ruang tahanan. Nah, kondisi ini membuat kita tuh bertanya, apa yang salah dengan sistem yang kita jalani saat ini? Apakah cukup dengan undang-undang dan lembaga perlindungan yang ada ini, atau justru kita butuh solusi yang lebih mendasar dan menyeluruh, yakni kembali pada aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk membahasnya hadir bersama kami Bung Yuwana. Assalamualaikum Bung Yana. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bung Haikal. Kabarnya bagaimana Bung? Alhamdulillah, sehat Bung Alhamdulillah. Haikal. Oke, selalu selalu sehat nggih. Amin, Nggih. amin ya. Nggih. Monggo saya persilahkan waktu dan tempat kepada jenengan. Ya, terima kasih Bung Haikal. Pemirsa channel TV yang budiman, pada kesempatan bedah kafah edisi pekan ini berjudul Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Mari kita mulai bersama-sama. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robi sidni ilma warzuqni fahma. Robi syrahli sodari wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah saya siapkan 4 poin pokok pembahasan terkait topik eh, kafah, ya, buletin kafah edisi pekan ini 391, Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. Yang pertama, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Kemudian yang kedua, ruang aman untuk perempuan menyempit. Yang ketiga, akar masalah, sekulerisme dan budaya permisif. Dan yang keempat, tentu solusi Islam, perlindungan nyata bagi perempuan. Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Sungguh sangat memprihatinkan ya, kekerasan seksual terhadap perempuan ini makin meningkat di tanah air. Pelakunya juga kian beragam, ada guru besar, ya, guru besar yang melecehkan mahasiswanya, kemarin di UGM kan, itu, kemudian dokter melecehkan pasiennya, terus tokoh agama melecehkan murid, jamaahnya ya, polisi memperkosa tahanan, bahkan ada ayah dan kakek yang menodai anak kandung mereka sendiri. Jadi memang Indonesia ini darurat pelecehan seksual, ya, data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hingga April 2025 saja sudah tercatat 5.949 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, menyatakan bahwa data itu seperti gunung es, ya. Dia melaporkan tindak kejahatan kekerasan seksual naik lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun 2023. Artinya masih banyak kasus yang belum terlaporkan. Wani filah rahmatullahi alaikum, ruang aman untuk perempuan memang semakin sempit ya. Kenapa? Karena kondisi ini sebetulnya menggambarkan apa, ruang aman itu semakin hari semakin menyempit bagi perempuan. Salah satu tempat yang terjadi pelecehan seksual misalnya di transportasi umum.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK itu mencatat sepanjang 2022 terjadi 3.539 kejahatan seksual di transportasi umum. Kemudian di tempat kerja juga menjadi tempat yang tidak aman untuk perempuan. Keterangan resmi dari situs gajimu.com itu melalui studi bertajuk Survei Kelayakan Kerja pada tahun 2022 ditemukan data bahwa pelecehan seksual terjadi pada 1 dari 20 pekerja di pabrik tekstil, pabrik garmen, pabrik alas kaki dan kulit. Ada atasan yang melakukan kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan dengan ancaman pemutusan kontrak kerja. Yang makin memprihatinkan, pelecehan seksual justru banyak terjadi di tempat-tempat yang harusnya aman untuk perempuan. Beberapa kali diberitakan perempuan menjadi korban kekerasan seksual di rumah sendiri, di ruang praktek dokter, bahkan di pondok pesantren atau di ruang tahanan, dengan pelakunya justru aparat keamanan. Pelaku tindak kekerasan juga kebanyakan adalah orang yang dikenal bahkan dekat dengan korban. LPSK mengungkap 70% korban kekerasan seksual kenal dengan pelaku mulai dari ayah kandung, paman, kakek, kakak, keluarga, guru, dosen, aparat, dan pejabat negara. Iwanifillah rahmatullahi alaikum. Kalau kita lihat akar masalahnya ya, yaitu sekulerisme dan budaya permisif itu memang eh, eh, negeri kita ini yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, patut bertanya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Padahal kan pemerintah juga sudah membentuk jabatan dan lembaga yang mengurusi perempuan, termasuk adanya Komnas Perlindungan Perempuan. Terus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual juga sudah disahkan. Lalu mengapa perempuan malah makin tidak aman? Jawabannya, ya, meski mayoritas Muslim, negeri ini hidup dalam sistem dan budaya sekulerisme liberalisme. Salah satu dampaknya ialah konten pornografi membanjiri masyarakat. Dari tahun 2005, Indonesia masuk 10 besar negara pengakses situs porno di dunia. Padahal konten pornografi ini sudah terbukti menjadi pemicu perilaku seks bebas, ya, seperti perzinahan dan kekerasan seksual. Di sisi lain, masyarakat makin permisif. Interaksi bebas antara pria dan wanita sudah dianggap normal. Selain membuka peluang berzinahan, hal ini juga memberikan celah bagi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, juga disadari atau tidak, kaum perempuan sudah lama dieksploitasi seperti melalui konteks kecantikan, modeling, ya, dan sebagainya. Ini juga menjadikan perempuan dicitrakan sebagai pelampiasan hawa nafsu laki-laki. Nauzubillah min dzalik, ya. Sementara itu penegakan hukum justru gagal melindungi kaum perempuan. Banyak korban yang trauma sehingga takut melapor. Para pelaku pun kerap mendapatkan sanksi ringan. Sanksinya tidak membuat jera. Tidak sedikit kasusnya tidak diselesaikan secara hukum, melainkan hanya dengan jalan damai. Nah, iwanifillah rahmatullahi alaikum. Bagaimana sesungguhnya solusi Islam, ya, solusi yang sebenar-benarnya solusi yang benar-benar melindungi bagi perempuan itu, karena Islam itu selain agama juga dia ideologi yang melindungi kaum perempuan. Islamlah satu-satunya ideologi yang memberikan kesetaraan pria dan wanita dalam keimanan dan ketakwaan serta dalam timbangan hukum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun." Siapa saja yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia seorang mukmin, sungguh akan kami beri dia kehidupan yang baik. Mereka pun akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu ada di Quran surah
An-Nahl ayat 97. Jadi Islam juga menjadikan iman dan takwa sebagai dasar relasi antara laki-laki dan perempuan. Islam menjauhkan kaum muslim dari perilaku permisif, perilaku hedonis dan hanya mencari kepuasan biologi saja. Islam mengajarkan bahwa pria dan wanita harus tolong-menolong dalam keimanan dan ketakwaan. Islam memberikan tindak preventif dan kuratif untuk melindungi kaum perempuan. Hukum preventif Islam melindungi perempuan diantaranya ya, pertama, mewajibkan pria dan wanita menutup aurat dalam kehidupan umum, serta saling menjaga pandangan. Ya, sebagaimana di Quran Surah An-Nur ayat 30-31. Pandangan pada aurat lawan jenis adalah haram dan bisa memicu gejolak syahwat pada manusia. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Kata Rasulullah SAW, ya, siapa saja yang meninggalkan tindakan demikian karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberi dia balasan iman yang setara, iman yang terasa manis dalam hatinya. Islam pun menetapkan bahwa pakaian wajib kaum muslimah saat keluar rumah adalah kerudung, khimar yang terulur hingga menutupi dada, jilbab ya, gamis ya. Jadi baju panjang yang lebar dan tidak menampakkan lekukan tubuh mereka. Yang kedua, Islam mengharamkan kholwat, kondisi berduaan pria dan wanita yang bukan mahram. Kholwat sering menjadi peluang bagi terjadinya perzinaan dan kekerasan seksual. Dalam pengobatan misalnya, ya seorang muslimah wajib didampingi mahramnya. Tidak boleh hanya berdua dengan dokter pria. Nabi SAW bersabda, ingatlah, tidaklah seorang laki-laki itu berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali yang ketiganya adalah setan. Selain kholwat, Islam juga mengharamkan ikhtilat, kondisi campur baur pria dan wanita, kecuali untuk kepentingan muamalah ya, untuk kepentingan muamalah, pengobatan ya, dan pendidikan. Haram pria dan wanita bercampur baur ya, seperti di tempat pesta, tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Islam mengharapkan tindakan eksploitasi terhadap perempuan seperti kontes kecantikan, ajang foto model dan sebagainya. Baik secara sukarela, apalagi dengan ancaman, ya. Begitu juga haram memperkerjakan perempuan dengan cara mengeksploitasi tubuh dan penampilan mereka, sebagaimana di sistem kapitalisme sekarang ini. Ya, misalnya sebagai model iklan, pelayan toko, frontline, sales dan sebagainya. Jadi kaum perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah itu berdasarkan keterampilan mereka, bukan berdasarkan kecantikan mereka. Mereka harus tetap menutup aurat secara sempurna dengan memakai kerudung dan jilbab syar'i serta tidak bertabarruj, tidak mengeksploitasi kecantikan mereka. Kemudian adanya sanksi yang keras, ya. Selain tindak preventif, ya, Islam juga menyiapkan sanksi keras bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Syariat Islam menjatuhkan sanksi bagi pihak yang melakukan eksploitasi terhadap perempuan, termasuk pihak yang memproduksi konten-konten pornografi. Para pelaku ini dijatuhkan sanksi ta'zir, yang jenis dan bobot sanksinya diserahkan kepada qadhi, ya, kepada hakim. Sanksinya bisa berupa hukuman penjara, hukuman cambuk, bahkan hukuman mati jika dinilai sudah keterlaluan oleh pengadilan. Sanksi ta'zir juga disiapkan untuk para pelaku pelecehan seksual, ya, seperti catcalling, ya, menyentuh, meraba perempuan, mengintip dan sebagainya. Jadi qadhi bisa memvonis hukuman penjara atau hukuman cambuk atas pelakunya, bergantung pada tingkat kejahatan tersebut, ya, menurut ijtihad qadhi. Adapun bagi para pelaku pemerkosaan ada sanksi yang jauh lebih berat. Jika pelakunya adalah laki-laki yang belum menikah, ghairu muson, maka sanksinya adalah hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun di tempat terpencil. Kalau pelakunya sudah menikah atau kategori muson, maka sanksi atas diri adalah hukum rajam hingga mati. Demikian sebagaimana Nabi SAW pernah menjatuhkan sanksi rajam atas pezina yang telah menikah. Sanksi ini bisa ditambah lagi jika pelaku melakukan tindak penculikan dan penganiayaan terhadap korban.
Jadi kodi bisa menjatuhkan sanksi untuk semua tindakan kejahatan tersebut. Ya, adapun korban wajib diberi perlindungan oleh negara. Korban wajib pula diberi perawatan fisik maupun mentalnya hingga pulih agar tidak trauma. Itu makanya kemudian kaum muslimin sadar ya, harusnya sadar bahwa kerusakan yang menimpa masyarakat saat ini, khususnya kaum perempuan, adalah akibat penerapan ideologi kapitalisme liberalisme di negeri ini. Jadi kebebasan perilaku dibiarkan menyeruak dan kaum perempuan terus dieksploitasi. Tidak ada jalan keluar dan perlindungan terbaik untuk kaum perempuan kecuali dengan menerapkan sistem kehidupan Islam. Begitu, Bung Haikal. Terima kasih. Wallahu alam biswab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penjelasan yang sangat luar biasa ya tentang bedah kafah pada tema kali ini ya. Jadi memang di awal sudah sempat dijelaskan ya, kita tuh memang patut untuk bertanya, bagaimana mungkin negeri dengan penduduk mayoritas Muslim yang bahkan sudah memiliki berbagai lembaga seperti Komnas Perempuan dan TPKS, nah itu justru mengalami lonjakan kekerasan seksual. Nah, kemungkinan besar masalah ini bukan sekedar soal pelaku individu atau lemahnya penegakan hukum semata, tapi lebih dalam dari itu. Kita menghadapi krisis sistemik, ya. Negara ini menganut sistem sekular liberal seperti yang dijelaskan tadi, yang menjadi kebebasan sebagai nilai tertinggi. Akibatnya apa? Pornografi dilegalkan atas nama ekspresi, ikhtilat dianggap wajar, eksploitasi perempuan dilanggengkan dalam dunia kerja maupun hiburan. Sementara kontrol sosial berbasis agama malah dicap intoleran. Nah, Islam sebenarnya punya sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang sangat komprehensif ya, mulai dari cara berpakaian, interaksi sosial hingga sanksi tegas bagi pelaku. Tapi semua ini hanya bisa berjalan jika diterapkan secara menyeluruh ya dalam sistem kehidupan ya, bukan sebatas aturan parsial atau individual. Jadi mungkin kita harus mulai mempertimbangkan apakah solusi selama ini hanya eh, tambal sulam dan apakah sudah saatnya Islam diterapkan secara utuh dan bukan sekadar emeng-emeng. Monggo, Bung Yuana, tanggapannya. Ya, ya saya setuju dengan apa yang tadi Bung Haikal sampaikan. Jadi memang kehidupan Islam itu akan bisa berjalan apa baik ya jika tiga pilar Bung Haikal. Pertama, individunya bertakwa, ya anggota masyarakat, individu anggota masyarakat itu bertakwa. Terus kemudian adanya masyarakat yang saling mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mau saling nasihat menasihati antara satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, dilindungi oleh sistem, oleh negara yang melaksanakan aturan-aturan Islam, syariat Islam secara sempurna dalam sistem kehidupan, ya baik sistem sosial, nizam ijtimai, sistem ekonomi, nizam iktisodi, sistem pemerintahan, nizam hukmi, itu karena ini juga berdampak kepada pendidikan dan lain sebagainya. Begitu, Bung Haikal. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, karena sudah di penghujung forum ya, mungkin dari Bung Yuana ada closing statement. Oh baik, terima kasih Bung Haikal. Untuk closing statement saya, pemirsa channel TV yang budiman, sekedar mengingatkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Ya'la Al-Haisami, ya mengatakan bahwa demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan hancur umat ini hingga seorang pria mendatangi seorang wanita. Lalu dia menggauli wanita tersebut di jalanan. Orang yang paling baik di antara mereka saat itu hanya berkata, andai saja engkau menyembunyikan wanita itu di balik tembok ini. Itu. Jadi hadis ini perawinya adalah perawi sahih. Di ada di kitab Al-Haisami Majma' Az-Zawaid. Begitu Bung Hekal, wallahu alam bisawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Bung Yuana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
Pemirsa Bedah Kafah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan kabar, topik dan isu terkini ya. Jangan lupa berikan like, komen dan share seluas-luasnya serta subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host pamit undur diri, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.